I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Tika Agung Permata YouTube channel. Nah, dalam kesempatan kali ini sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Tika Agung Permata dengan NIM 5012192 dari Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Syarifudin Jambi. Oke, di sini saya akan membuat video mengenai penjelasan dan pengaplikasian dari perintah Salary Forecast selama 12 bulan. Sebagaimana dalam bentuk ingin menuntaskan ujian tengah semester dari mata kuliah aplikasi komputer dan bisnis, di mana diampu oleh dosen saya yaitu Bapak Refki Falnanda, SE MEI, selaku dosen pengampu dari mata kuliah ini. Yuk simak penjelasan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mengaplikasikan pembuatan perintah Salary Forecast selama 12 bulan. Nah, sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum apa itu Salary Forecast? Oke, Salary Forecast itu adalah perakiraan penjualan, merupakan salah satu bagian penting dalam penjualan dan manajemen bisnis. Ini dapat memberikan gagasan yang kuat tentang bagaimana penjualan Anda di masa depan. Selain itu, Sales Forecast juga dapat digunakan oleh perusahaan untuk menentukan ekspansi bisnis dan menentukan bagaimana cara mendorong pertumbuhan perusahaan. Sehingga dalam banyak hal, perakiraan penjualan dapat memengaruhi semua orang dalam perusahaan. Oke, selanjutnya yaitu apa sih tujuan Sales Forecast gitu kan. Nah, kan kita kalau setelah mengetahui Sales Forecast, tujuan Sales Forecast itu apa? Nah, tujuan utama dari dilakukannya perakiraan penjualan yaitu untuk memprediksi penjualan suatu bisnis gitu. Dimana dalam hal ini perakiraan penjualan yang akurat akan memungkinkan sales dan pemimpin perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih cerdas saat menetapkan tujuan perekrutan, penganggaran, penentuan prospek pelanggaran, dan faktor lainnya yang dapat memengaruhi pendapatan perusahaan. Selanjutnya, mengapa Sales Forecast itu penting untuk bisnis gitu? Nah, yang pertama, untuk menemukan potensi masalah yang dapat dicegah, dihindari, atau bahkan mengurangi dampaknya. Dan dengan Sales Forecast ini, jadi kita bisa tentuin nih masalah yang harus dicegah dalam bisnis tersebut apa, yang harus dihindari bagaimana, terus cara menguranginya bagaimana, begitu. Yang kedua, membantu dalam perencanaan bisnis secara keseluruhan, penganggaran, dan manajemen risiko. Ya, tentu sekali ya, untuk sebuah dalam bentuk, kan itu jelas itu Sales Forecast itu adalah perkiraan peramalan. Jadi kita bisa perencanaan bisnis secara keseluruhan, penganggaran, dan risiko-risiko ke depannya gitu. Oke, yang ketiga itu untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien dan memperkirakan biaya serta pendapatan mereka secara akurat berdasarkan mana mereka dapat memprediksi jangka pendek dan jangka panjang mereka. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui faktor apa saja yang dapat memengaruhi Sales Forecast. Oke, yang pertama itu faktor internal, itu faktor dari dalam. Nah, perubahan kebijakan gitu. Nah, perubahan kebijakan ini sangat mempengaruhi dari dalam Sales Forecast tersebut gitu. Terus pergeseran wilayah. Nah, pergeseran wilayah ini sekarang sekiranya kita melakukan pemindahan wilayah, jadi sangat berpengaruh dalam Sales Forecast gitu. Oke, selanjutnya itu adalah perekrutan dan pemecatan. Tentu saja, karena misalnya kita sudah merencanakan atau meramalkan dari sebuah bisnis gitu kan, lalu terjadi tidak sesuai dan adanya pemecatan, jadi tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan gitu. Nah, faktor eksternal tidak terjadi Sales Forecast itu yang pertama perubahan pasar. Oke, terus ada kondisi perekonomian. Nah, ini kan suatu hal yang tidak bisa kita duga, jadi tapi juga dapat mempengaruhi Sales Forecast gitu. Perubahan kompetitif, industri yang berubah, legislatif yang berubah, perubahan produk, dan musim, tentu saja. Oke, selanjutnya bagaimana cara membuat Sales Forecast. Oke, yuk ikuti video selanjutnya. Oke, teman-teman semua, di sini sudah ada data penjualan per bulan dari unit HP. Nama barangnya itu iPhone dan Vivo. Di sini sudah tertera dari tahun 2022, yaitu bulan Januari sampai bulan Desember
Nah, dikarenakan di sini saya diminta untuk membuat laporan selama 12 bulan, jadi kita akan memprediksi atau meramal bulan kedepannya pada tahun 2023. Namun di sini untuk produk iPhone sudah saya kerjakan, di sini bisa kita lihat. Nah, untuk peramalan bulan 2023 pada unit Vivo bisa kita gunakan dengan rumus yaitu sama dengan lalu forecast. Nah, forecast lalu kita blok dari bulan mananya, lalu titik koma. Namun titik koma ini menyesuaikan dengan tipe Excel yang digunakan pada laptopnya. Karena saya sini menggunakan titik koma, jadi saya gunakan titik koma. Lalu kita blok ini jumlah barang selama 12 bulan lalu. Oke, sebelumnya kita kunci dulu kunci absolut dulu agar ini tidak berubah nilainya nanti. Nah, sudah kita kunci absolutnya, kita titik koma lagi. Kita titik koma, lalu kita blok bulan Januari sampai Desember karena kita akan meramal dari 12 bulan. Lalu kita kunci juga agar tidak ada perubahan data pada saat di running nanti. Selesai, kita tutup. Oke, kita enter. Nah, sudah terlihat peramalan untuk unit Vivo bulan Januari tahun 2023 yaitu sebesar 330.994.000. Oke, kita bisa tarik saja untuk menentukan bulan-bulan terakhirnya karena di Excel ini otomatis akan terlihat. Nah, setelah selesai maka kita akan membuat cara membuat grafik dari peramalan dan penjualan yang telah data. Oke, pembuatan grafiknya kita blok tahun dan penjualan serta peramalan yang telah kita dapat. Kita blok, lalu kita pencet insert, kita pilih menu grafik, dan ini menu grafiknya. Kita pilih begini karena dia lebih cantik. Cukup sekian penjelasan dan pengaplikasian Sales Forecast selama 12 bulan. Dan saya undur diri dan minta maaf jika ada salah kata atau penyampaian karena saya masih dalam keadaan belajar. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan komen. Bye. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts,